Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di hari yang baru ini, tepatnya di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Karena itu mari kita maknai kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita mampu untuk menerima firman ini dengan baik lalu memperlakukannya seperti yang Tuhan inginkan. Kita berdoa saudaraku. Dengan tiada hentinya kami terus datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan, damba dan cita hidup kami. Engkaulah jawaban dari semua yang ingin kami raih. Bahkan Engkaulah keselamatan kami. Dalam kerendahan, penuh kesediaan yang tulus jujur, kami datang membawa diri untuk menerima firman-Mu di pagi hari ini. Berkenan ya Allah Engkau urapi kami, agar lewat firman di pagi ini kami dapat mengisi kehidupan kami di hari ini dalam ketaatan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, agar di dalamnya kami pun terberkati oleh-Mu. Karena itu ya Allah, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini di dalam SBU tertulis dari kitab 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-10 sampai 19. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atau pengucapan syukurmu atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga.
daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini tertulis secara sinodal demikian: karunia bagi persekutuan. Saudaraku, tentu kita sepakat ketika dikatakan kata yang terangkai dalam sebuah kalimat menjadi satu redaksi yang terucapkan, yang menjadi pesan dari seseorang kepada orang lain, tentu itu adalah baik. Artinya saudaraku, setiap kata yang terangkai di dalam sebuah kalimat itu sangat menentukan akan keberadaan orang atau manusia di dalam mengkaryakan dirinya. Kenapa demikian saudaraku? Karena kata yang dilafalkan dari seseorang kepada orang lain, ketika itu menjadi sesuatu yang dimengerti, dipahami, maka tentu itu menjadi sarana pendukung yang luar biasa kepada mereka untuk mencapai tujuan yang ingin diraih secara bersama lewat karya bakti mereka yang mereka sinergikan atau kolaborasikan di dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi ketika kata yang disebutkan terangkai dalam kalimat tidak dimengerti oleh orang yang mendengar atau yang menerima pesan itu, maka tentu itu akan bisa menjadi batu sandungan, bisa menjadi sesuatu yang membuat rencana itu menjadi berantakan. Karena dari apa yang tidak dimengerti oleh pesan yang dia terima, orang tersebut tidak dapat memaksimalkan hasil kerjanya seperti yang ingin dicapai. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudaraku, bahasa itu yang terangkai dalam kata, dimuat dalam kalimat, itu sangat menentukan eksistensi manusia di dalam berjuang lewat karya bakti dirinya untuk mencapai masa depannya. Saudaraku, tentu persoalan berbahasa atau mengucapkan kata dalam kalimat konteksnya tidak hanya pada sosialisasi hidup manusia di masyarakat, di ruang kerja, misalkan di kantor, di sekolah pada proses belajar mengajar, tetapi juga itu harus disadari untuk dibangun dalam persekutuan umat Tuhan atau gereja. Mengapa demikian saudaraku? Karena tentu sebagai orang percaya, kita tidak hanya ingin meraih kesuksesan dalam dunia sekuler, tapi kita juga ingin meraih kesuksesan dalam konteks spiritual atau iman. Karena tentunya itu juga menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Sehingga bahasa yang kita bangun atau kita pakai dalam sebuah persekutuan, bahasa rohani katakan demikian, adalah bahasa yang harus dimengerti oleh orang yang mengucapkan dan yang mendengarkan. Karena sangat ironis saudaraku kalau kemudian bahasa rohani atau bahasa roh seperti yang diceritakan atau ditulis di dalam bacaan kita oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ini
tidak dimengerti oleh jemaat atau umat yang mendengarkannya, maka tentu itu tidak akan berdampak apa-apa bagi persekutuan tersebut. Itulah alasan mengapa tema sinodal kita khotbah pagi ini dituliskan dan kita baca demikian, karunia bagi persekutuan. Konteks dalam teks bacaan Alkitab kita, karunia yang dimaksudkan adalah berbahasa roh. Bagaimana kemudian bahasa roh yang kita pakai itu adalah bahasa yang dimengerti oleh jemaat, oleh umat, oleh warga gereja. Bukan bahasa yang kita pakai secara personal, secara pribadi, secara individualis untuk kepentingan sendiri. Tidak. Allah tidak mengajarkan demikian. Jadi kalau ada orang dia berkata dia sedang berbahasa roh, maka dia sedang membangun sebuah hubungan yang akrab dengan yang lain. Dia membangun sebuah hubungan yang dinamis dan harmonis untuk bisa berjalan bersama-sama. Hasil dari bahasa roh yang dia pakai untuk menyampaikan pesan kepada saudara seimannya. Jadi kalau kita temukan ada orang yang berkata dia berbahasa roh, tapi orang tidak mengerti apa yang dia ucapkan, bacaan kita berkata, apa artinya? Coba kita lihat di ayat terakhir bacaan kita, saudaraku. Ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Artinya, apa arti sebuah bahasa roh yang kita lafalkan dengan begitu banyak kalimat, tetapi kemudian tidak berdampak kepada jemaat yang mendengarkannya? Lebih baik kita berbicara sedikit, tetapi orang lain bisa digiring untuk mengerti bagaimana dia membangun kedekatan dengan Tuhan. Ini catatan baik, saudaraku, untuk warga gereja, yaitu saya dan saudara, mengerti bahwa bahasa roh adalah bahasa yang menggiring manusia atau sesama yang lain mengerti siapa Allah yang mereka sembah. Karena itu kembali saya mau ingatkan, di awal khotbah tadi saya katakan, setiap kata dalam kalimat yang menjadi satu redaksi yang dilafalkan itu menentukan eksistensi dari persekutuan. Kita lihat ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bacaan kita dikatakan begini. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi jelas, kalau bahasa yang kita ucapkan tidak dimengerti oleh orang lain, yang terjadi adalah orang tersebut merasa kita orang asing karena tidak nyambung. Dan kita pun terhadap orang lain merasa diri orang asing karena tidak nyambung. Tidak ada respon positif, tidak ada reaksi untuk bagaimana merespon kata-kata kita. Dan ini jelas disampaikan di dalam bacaan kita, saudaraku.
Makanya saya selalu mencoba untuk memperhatikan setiap khotbah-khotbah yang disampaikan, kalau bisa kita menggunakan bahasa pasar istilahnya, yang bisa dimengerti oleh semua kalangan jemaat. Bukan berarti kita menunjukkan bahwa kita bukan orang intelek, tidak. Bukan orang pintar, tidak. Apa artinya kita pakai bahasa ilmiah, bahasa yang tinggi-tinggi? Kita pakai istilah-istilah asing yang kemudian jemaat tidak mengerti. Untuk kita baik, tapi belum tentu untuk jemaat. Saya pikir ini baik, saudaraku, supaya kita tahu bagaimana mensederhanakan bahasa dalam rangka untuk membuat manusia yang lain atau saudara kita yang lain bisa mengerti, supaya firman yang disampaikan yang lahir dari bahasa roh sama-sama menjadi sarana untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berucaplah dalam rangkaian kata, dalam sebuah kalimat yang bisa dimengerti oleh orang lain, supaya Tuhan yang kita ceritakan, kita beritakan, itu sampai kepada orang lain, dan kita sama-sama menyembahnya dalam totalitas hidup kita demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah karunia yang berdampak baik kepada persekutuan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami diajarkan oleh firman-Mu bagaimana menggunakan kata dalam kalimat sebagai pesan dalam berkomunikasi dengan sesama adalah sesuatu yang bisa dimengerti. Sehingga dari apa yang kami mengerti secara bersama, itu menjadi semangat, menjadi motivasi bagi kami untuk mengkaryakan diri menjadi seperti yang Engkau inginkan. Sesungguhnya ini tidak mudah, Tuhan, karena sesungguhnya kami bisa melakukannya. Karena kami tahu bahasa yang disederhanakan bukan menunjukkan sesuatu ketidakmampuan kami, tapi akan membuat kami semakin kuat di dalam bersinergi, dalam kolaborasi dengan sesama untuk mencapai tujuan bersama. Karena itu Tuhan, kami mohon di hari ini ketika kami berjumpa dengan sesama kami, dimanapun itu, dalam konteks apapun, biarkan kami berbahasa roh yang dimengerti, karena kami menggunakan kata-kata dalam kalimat yang baik, yang benar, seperti yang Engkau inginkan. Jaga lindungi kami sepanjang hari ini bersama keluarga rumah tangga kami. Sehatkan semua, kuatkan fisiknya, teguhkan imannya, mantapkan langkahnya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.